Halo, salam semangat selalu. Perkenalkan, saya Cynthia Saridewi, dosen Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Kali ini saya mengampu mata kuliah Manajemen Resiko dan Peluang. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting dan pastinya bermanfaat. Di video kali ini, kita akan membahas eh, GRC, atau bisa dikatakan Governance, Risk, and Compliance. Jadi, GRC ini adalah tiga pilar yang merupakan elemen penting dalam menciptakan organisasi yang ada. Sehat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Jadi, GRC ini bukan hanya tiga istilah yang berdiri sendiri, tapi menurut Open Compliance dan Ethics Group, GRC itu adalah kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran secara andal atau disebut governance, mengelola ketidakpastian yang disebut dengan risk, dan bertindak dengan integritas atau compliance. Dengan kata lain, GRC ini adalah kerangka kerja terpadu yang membantu organisasi dalam menentukan arah yang benar, menavigasi resiko dengan bijak, dan tetap beroperasi sesuai hukum dan nilai-nilai etika. Sekarang kita masuk ke governance atau tata kelola. Jadi, governance ini adalah pondasi dari GRC. Hal ini mencakup seluruh proses struktur dan kebijakan yang digunakan untuk pertama, menetapkan visi, misi, dan tujuan. Kemudian yang kedua, merancang model bisnis dan strategi. Dan juga menjamin bahwa organisasi itu bergerak ke arah yang jelas, terstruktur, dan akuntabel. Jadi, prinsip governance ini baik jika mencakup pertama ada kepemimpinan yang efektif, akuntabilitas, transparansi, fairness atau keadilan, dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Governance ini bukan sekedar urusan direksi, ia mencakup seluruh organisasi dan dari atas hingga ke level operasional. Kemudian kita masuk ke risk atau manajemen resiko. Tidak ada organisasi yang bebas dari resiko. Justru organisasi yang sukses adalah mereka yang mampu mengelola resiko secara proaktif. Jadi manajemen resiko ini mencakup pertama ada identifikasi resiko. Apa aja potensi ancaman dan peluangnya. Kemudian ada analisis resiko, seberapa besar dampaknya dan seberapa mungkin itu terjadi. Ada lagi evaluasi resiko, yaitu mana yang perlu ditangani segera atau mana yang harus ditoleransi. Ada lagi yang terakhir pengendalian resiko, yaitu tindakan mitigasi, penghindaran, transfer, atau penerimaan. Standar yang sering digunakan adalah ISO 31000 yang menekankan bahwa manajemen resiko harus terintegrasi ke seluruh organisasi, bersifat dinamis, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Jadi resiko bukan hanya ancaman, tapi juga peluang yang perlu dieksplorasi secara strategis. Yang ketiga ada compliance atau kepatuhan. Compliance ini adalah komitmen organisasi untuk beroperasi sesuai dengan hukum, regulasi, standar, dan kode etik yang berlaku. Jadi kepatuhan ini terbagi menjadi dua, ada kepatuhan wajib dan ada kepatuhan sukarela. Kalau kepatuhan wajib ini seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan industri. Sedangkan kepatuhan sukarela ini seperti standar ISO, prinsip ESG, kode etik internal, atau komitmen kontraktual. Jadi tujuan utama dari compliance adalah mencegah pelanggaran hukum dan denda, melindungi reputasi organisasi, menjaga kepercayaan dari publik dan pemangku kepentingan. Kepatuhan bukan sekedar checklist, tapi budaya integritas yang tertanam dalam perilaku organisasi. Nah, mengapa sih GRC itu harus terintegrasi? Jika governance, risk, and compliance dijalankan secara terpisah, hasilnya bisa tumpang tindih, boros, atau bahkan tidak konsisten. Namun, jika diintegrasikan satu sama lain, maka informasi jadi lebih terkoordinasi. Pengambilan keputusan lebih akurat,
sumber daya digunakan lebih efisien, reputasi organisasi semakin terjaga, dan organisasi siap menghadapi dinamika eksternal. Seperti VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Kesimpulannya, GRC itu bukan hanya alat manajemen. GRC adalah cara berpikir, cara kerja, dan budaya organisasi. Dengan menerapkan GRC secara terintegritas, maka organisasi akan lebih gesit dalam menghadapi perubahan, lebih tangguh dalam menghadapi krisis, dan lebih terpercaya di mata pemangku kepentingan. Karena itu, GRC ini adalah investasi jangka panjang yang mendukung keberlanjutan organisasi. Nah, itu dia pembahasan kita tentang GRC, Governance, Risk, and Compliance. Gimana? Udah mulai paham kan? Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.